Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Linda Bilinggata, sarjana pendidikan. Saya sebagai Kepala TK Negeri Anur, Desa Tembulang Timur, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang, Mongondo Utara. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik tentang penimbasan implementasi kurikulum Merdeka. TK Anur adalah sekolah penggerak angkatan 2 di Kabupaten Bolaang, Mongondo Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Sebagai sekolah penggerak, kami melaksanakan penimbasan kepada satuan pendidikan lain yang berada di Kecamatan Pinogaluman maupun berada di kecamatan lain. Tentunya dalam penimbasan ini banyak tantangan yang saya hadapi. Salah satunya adalah dukungan dari berbagai pihak. Adapun strategi yang saya laksanakan dalam penimbasan implementasi kurikulum Merdeka yaitu dengan strategi TikTok. TikTok adalah singkatan dari terampil, inovatif, kreatif, tekun, optimis, dan kolaboratif. Berikut kegiatan dalam penimbasan implementasi kurikulum Merdeka yang telah saya lakukan. Sebelum melaksanakan penimbasan, saya terampil dalam menyiapkan berbagai materi yang akan disajikan. Saya juga mencari ide-ide baru dalam memulai kegiatan seperti memberikan pertanyaan pemantik dan ice breaking. Saya tekun dalam melaksanakan penimbasan implementasi kurikulum Merdeka. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan penimbasan yang saya lakukan. Hingga saat ini saya aktif melakukan penimbasan di komunitas belajar Ricefield Kecamatan Pinogaluman. Dalam setiap menyampaikan materi, saya harus menyiapkan diri. Dalam hal ini saya harus berpikir positif bahwa saya mampu, saya berani tampil di depan umum. Tentunya dalam setiap kegiatan saya bekerja sama atau berkolaborasi dengan berbagai pihak, diantaranya Mitra PSP, Ketua Gugus 1, Gugus 2, Gugus 3, dan Gugus 4. Juga dengan Ketua PKG Kecamatan Pinogaluman, Ketua PKG Kecamatan Bintauna, Ketua IGTKI Kabupaten yang telah memfasilitasi saya dalam melakukan kegiatan pengembasan di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Bintauna, Sangkup, dan Bolangitan Timur. Saya juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini bidang PAUD dan Dikmas. Berikut adalah salah satu kegiatan pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka di komunitas belajar Ricefield, Kecamatan Pinogaluman. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan komunitas belajar Ricefield, yaitu penimbasan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi sebelum penyusunan perangkat aja, mari sama-sama kita pahami materi tentang kerangka dasar kurikulum Merdeka. Jadi sebelum mulai mempelajari kerangka dasar kurikulum Merdeka, coba dijawab dulu 2 pertanyaan ini. Kenapa perlu adanya perubahan kurikulum? Yang kedua, bagaimana Anda menghadapi adanya perubahan kurikulum? Ada yang bisa menjawab? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya coba menjawab pertanyaan mengapa perlu adanya perubahan kurikulum. Karena pembelajaran yang dulu beda dengan pembelajaran sekarang, maka kita harus mengikuti perkembangan zaman. Maka waktu dulu kita pakai K13, maka kita harus ikut menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang sekarang. Maka kurikulum harus dirubah. Terima kasih. Pertanyaan kedua bisa, bagaimana menghadapi adanya perubahan kurikulum? Bisa, bagaimana cara Bunda kan soal perubahan ini? Jadi bagaimana Bunda bicara untuk menghadapi adanya perubahan? Kalau untuk menghadapi adanya perubahan kurikulum, kita harus belajar dulu tentang kurikulum yang akan kita buat atau yang kita ikuti sekarang.
kita belajar dulu, maka kalau kita sudah mulai belajar, kita akan berbagi dengan teman atau kita akan paparkan kepada murid yang apa yang sudah kita dapatkan tentang kurikulum yang sekarang. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Ya, jadi mengapa perlu adanya perubahan kurikulum? Karena melihat perkembangan zaman. Kemudian bagaimana Anda menghadapi adanya perubahan kurikulum? Tentunya belajar dasar kurikulum itu sendiri, kemudian mengimplementasikannya di lembaga. Pedoman kurikulum, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M garing 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Jadi ini yang wajib ada di lembaga masing-masing. Kalau yang di kurikulum 2013 itu Permendikbud 137 dan 146. Kalau di kurikulum Merdeka ini yang nomor 56 dari M dari 2022. Struktur kurikulum Merdeka ini, struktur kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi acuan sekolah untuk mengembangkan kurikulum menuju tercapainya profil pelajar Pancasila. Dapat ditambahkan dengan kekhasan sekolah sesuai dengan visi-misi dan tujuan sekolah. Struktur kurikulum ini berisi kegiatan intrakurikuler, termasuk pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini materi kedua, pengembangan pembelajaran. Misi pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan anak. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Ini secara holistik, baru terintegrasi, dirancang sesuai konteks, berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Alur pengembangan rencana pembelajaran pertama dari asesmen awal. Dari asesmen awal diketahui minat dan kebutuhan anak ini. Ini minat anak, ini kebutuhan. Jadi dari asesmen awal ini mendapat apa minat dengan kebutuhan anak, baru itu menentukan topik pembelajaran. Demikianlah kegiatan pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.